Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ingat, selalu jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Oke, baiklah. Kita hari ini akan memulai pembelajaran IPA masuk ke semester 2. Dan kita mulai dengan bab struktur organisasi kehidupan. Nanti kita simak bersama ya videonya. Organisasi kehidupan bagian 1, yaitu tentang sel. Tingkatan organisasi kehidupan yang pertama dimulai dari sel. Kumpulan sel yang bentuknya sama dan memiliki fungsi sama akan membentuk sebuah jaringan. Kumpulan jaringan yang sama akan membentuk organ. Organ-organ yang berfungsi sama akan membentuk sistem organ. Kemudian, sistem organ akan bergabung dengan sistem organ lain, akan membentuk sebuah organisme. Kali ini yang akan kita bahas adalah hanya tentang sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya, kita harus dibantu dengan sebuah alat yaitu mikroskop. Penemu pertama dari sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Jadi bentuknya itu seperti kotak sarang lebah atau penjara. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah eukariotik. Artinya eukariotik adalah memiliki membran inti. Yang kedua adalah prokariotik. Artinya tidak memiliki membran inti. Untuk sel yang eukariotik biasa dimiliki oleh amuba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan yang prokariotik hanya dimiliki oleh bakteri dan ganggang hijau biru. Bagian-bagian dari sel. Yang pertama adalah membran sel atau selaput sel. Dia adalah bagian yang melakukan pertukaran zat, yaitu oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan juga berfungsi sebagai pembungkus sel. Yang kedua, inti sel atau disebut sebagai nukleus. Dia berfungsi sebagai pengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma di dalamnya terdapat banyak sekali organel-organel sel. Di sini ada gambar, yaitu gambar sel hewan. Sel hewan memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada membran inti, ada inti sel, ada membran sel, dan juga ada organel sel. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja nama bagian-bagian organel selnya dan juga fungsinya. Berikutnya, yang kedua adalah sel yang terdapat pada tumbuhan atau plant cell. Di sini ada sedikit perbedaan bentuk antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dan juga ada beberapa bagian yang hanya ada terdapat pada sel tumbuhan. Contohnya di sini, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan juga terdapat kloroplas yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsi bagian sel yang pertama, membran sel. Membran sel adalah bagian paling luar dari sel. Dia berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya materi sel dan juga sebagai alat komunikasi sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan yang ada di dalam sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak sekali organel-organel sel. Berikutnya, inti sel. Inti sel biasanya ada di tengah sel. Dia adalah sebagai pusat aktivitas atau segala kegiatan sel. Di dalam inti sel atau nukleus memiliki materi genetik DNA dan protein.
Di sini dia biasanya sebagai pembawa warisan. Yang berikutnya adalah sebagai tempat reproduksi sel. Fungsi bagian sel, organel sel itu diantaranya ada mitokondria, ada lisosom, ada badan mikro, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, dan juga ada badan Golgi. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Setelah ini, kita akan bahas satu persatu fungsi dari organel sel tersebut. Yang pertama, organelnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein sel. Berikutnya yang kedua adalah retikulum endoplasma atau RE. Di sini berfungsi sebagai sintesis protein dan lemak. Biasanya ada dua ya. Retikulum endoplasma yang kasar itu untuk memproduksi protein, sedangkan yang halus berfungsi memproduksi lemak atau sintesis lemak. Yang kedua, RE juga sebagai penghubung antara inti sel dan membran sel. Berikutnya, fungsi organel sel mitokondria. Dia berfungsi sebagai tempat respirasi dan metabolisme sel, sebagai pusat energi. Yang kedua, lisosom, penghasil enzim pencernaan, mencerna materi yang tak terpakai, dan berperan sebagai peremajaan sel. Badan mikro berfungsi sebagai enzim pencernaan yang menetralkan racun, lemak, dan juga mengubahnya menjadi gula. Di sini ada beberapa organel sel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Di antaranya adalah dinding sel, yang kedua vakuola centriole, yang ketiga adalah plastida atau kloroplas. Masing-masing memiliki ciri dan fungsi berbeda. Dinding sel biasanya terdiri dari selulosa yang tebal, fungsinya sebagai pelindung. Vakuola sebagai penyimpan cadangan makanan. Plastida sebagai tempat fotosintesis. Dan di sini ada organel sel yang hanya ada pada sel hewan. Namanya adalah yang pertama, sentrosom sebagai pengatur arah pada saat pembelahan sel. Yang kedua, lisosom, yaitu sebagai penghasil enzim pencernaan sel. Dan yang ketiga adalah flagel atau silia, yaitu sebagai alat gerak sel. Jadi, 3 organel ini hanya terdapat pada sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Bentuk-bentuk sel ada perbedaan ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan biasanya berbentuk bulat, pipih, bikonkav, kubus, silinder, gelondong, bersilia. Sedangkan bentuk sel tumbuhan biasanya berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk batang atau tiang, atau juga bentuknya tidak beraturan. Ya, di sini bisa kalian lihat ya, ada gambarnya. Contohnya pada sel hewan, ada yang bentuknya bikonkav, contohnya itu adalah gambar sel darah. Ada yang bentuknya gelondong, itu adalah sel pada otot. Ada yang bentuknya pipih berserabut, itu contohnya pada sel saraf. Ada yang bentuknya pipih, kubus, dan silinder, biasanya itu ada pada sel epitel atau sel kulit. Jadi, ternyata macamnya banyak, bentuknya berbeda-beda. Berikut ada beberapa gambar bentuk sel pada tumbuhan. Ada yang bentuknya tiang atau batang, contohnya pada sel daun, tidak beraturan pada sel jaringan spons. Ada yang bentuknya seperti pipa panjang. Contohnya pada sel batang yang menyusun batang. Ada juga yang bentuknya seperti pori, bulat, itu contohnya pada
sel stomata. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian pelajari lebih lanjut ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.